Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Perkenalkan, nama aku Syifa Salsabila Andini dari 11 IPA 1. Kenalkan, nama aku Miranda Nur Ain dari kelas 11 IPA 1. Kenalkan, nama aku Riana Aulia Sastri dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama aku Nurahmanisa Rusdayanti dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Billy Jeremia dari kelas 11 IPA 1. Pengertian dari global warming atau pemanasan global adalah naiknya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca di bumi. Beberapa gas yang memberikan sumbangan terbesar bagi emisi gas rumah kaca adalah karbon dioksida CO2, metana CH4, nitrogen oksida N2O, dan juga uap air H2O. Gas tersebut dinamakan gas rumah kaca dikarenakan kemampuannya dapat mengikat sebagian panas agar tidak lepas ke angkasa, serupa dengan kemampuan rumah kaca. Ada nggak sih aktivitas yang dapat mempercepat global warming? Ada beberapa aktivitas yang mempercepat global warming, antara lain, yang pertama, penggunaan kendaraan bermotor yang mengeluarkan karbon monoksida. Karbon monoksida merupakan salah satu gas rumah kaca. Kemudian yang kedua, gas buang dari bidang industri yaitu berupa karbon monoksida, karbon dioksida, metana, dan lain-lain. Terlebih saat ini bidang industri sedang berkembang sangat pesat. Kemudian yang ketiga, luas hutan yang semakin menurun akibat maraknya pembangunan lahan untuk pembangunan dan industri. Padahal, tanaman hijau dapat mengubah CO2 menjadi makanan dengan bantuan sinar matahari. Dengan berkurangnya luas lahan hijau tersebut, maka berkurang juga kemampuan bumi untuk menyerap CO2 di atmosfer. Kemudian yang keempat, penggunaan gas CFC yang tidak terkontrol pada lemari dingin dan AC. Padahal, gas CFC merupakan salah satu penyumbang emisi gas rumah kaca. Kemudian yang kelima, pembakaran sampah yang menghasilkan karbon dioksida. Proses terjadinya global warming. Proses terjadinya global warming sesuai dengan hukum termodinamika 2. Masih ingatkah kalian bunyi hukum termodinamika 2? Itu kalor akan mengalir secara spontan dari suhu tinggi ke suhu rendah. Tapi kalor juga tidak akan mengalir secara spontan dari suhu rendah ke suhu yang tinggi tanpa ada bantuan usaha dari luar. Salah satu contoh penggunaan aplikasi hukum termodinamika 2 yaitu mesin Carnot. Mesin Carnot adalah mesin kalor yang beroperasi dalam siklus reversible. Mesin tersebut memiliki suhu reservoir tinggi dan rendah yang memungkinkan mesin tersebut mempunyai efisiensi maksimum. Proses terjadinya pemanasan global dapat dianalogikan dengan proses menjadi hangatnya tubuh manusia ketika menggunakan selimut. Misalnya, manusia sebagai bumi, selimut sebagai lapisan gas rumah kaca yang berada di atmosfer bumi. Manusia menggunakan selimut serupa dengan bumi yang dilindungi oleh lapisan gas rumah kaca seperti CO2, CH4, N2O, dan H2O. Panas dari matahari dianalogikan sebagai panas yang diterima tubuh manusia dari luar. Aktivitas manusia yang menghasilkan panas di permukaan bumi dianalogikan dengan panas yang diproduksi oleh tubuh manusia melalui proses metabolisme. Di saat permukaan kulit kita terasa dingin, kita akan menggunakan selimut. Proses metabolisme tubuh menghasilkan panas yang keluar ke lingkungan. Kemudian, selimut tersebut menahan sebagai panas untuk tetap ada di permukaan kulit. Dan berdasarkan hukum termodinamika 2, aliran panas tersebut akan menaikkan suhu di permukaan kulit kita, sehingga membuat kita terasa lebih hangat. Begitu juga dengan pemanasan yang terjadi di bumi, panas yang diterima baik secara alami dari sinar matahari maupun secara buatan melalui aktivitas manusia. Sebagian energi tidak dapat dilepaskan ke angkasa dan tertahan
oleh gas-gas emisi seperti CO2, CH4, N2O, dan H2O ke permukaan bumi. Akan tetapi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menghambat proses tersebut. Antara lain, yang pertama ada mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih kepada kendaraan umum. Lalu yang kedua ada mengurangi konsumsi makanan impor yang melalui banyak proses industri seperti pengawetan yang menghasilkan gas buang berupa gas rumah kaca. Lalu yang ketiga ada mengurangi penebangan hutan liar atau pembukaan lahan yang tak terkendali dan memulai gerakan menanam kembali tumbuhan hijau. Lalu yang keempat ada menggunakan alat elektronik ramah lingkungan yang tidak mengandung CVC. Lalu yang terakhir ada mengelola sampah dengan membuang sampah pada tempatnya, memisahkan jenis sampah, dan mendaur ulang, bukan membakar. Berbagai kerusakan lingkungan yang bersumber dari pengambilan kebijakan, tata kelola, hingga budaya konsumerisme menutupi narasi bahwa bumi saat ini sedang sakit. Keseimbangan bumi yang semakin tidak menentu menyebabkan bencana alam menjadi kerap kali terjadi. Virus corona muncul di saat perubahan iklim terjadi semakin ekstrim. Solusi untuk mengurangi lajunya perubahan iklim yang belum optimal dan ditambah dengan permasalahan lainnya yang membutuhkan daya dukung ekologis dan sosial. Lalu bentuk reaksi sosial apakah yang dapat kita lihat dari kasus corona ini?